Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita siapkan dulu kelasnya. Tapi sebelum disiapkan, coba periksa dulu kelengkapan di badannya. Mulai dari dasi, tali pinggang, kaos kaki. Dan kemudian lihat di bawah tempat duduknya apakah ada sampah. Jika ada sampah diambil. Oke, kalau sudah semuanya bersih dan rapi, mari kita siapkan. Ayo coba bantu Bapak ketua kelas menyiapkan. Berdiri. Siap. Assalamualaikum guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Kita belajar. Mari kita mulai. Oke, alhamdulillah. Kalau bersama sekali lagi, masih semangat? Oke, hari ini hari Selasa, tepatnya tanggal 2 September tahun 2020. Kita sudah memasuki bulan 9. Ya, di bulan 9 ini kita usahakan kita itu lebih giat lagi belajar karena beberapa bulan ke depan kita akan menghadapi namanya ujian akhir sekolah. Nah, ujian akhir sekolah itu adalah yang menentukan kita berhak lanjut ke SMP ataukah masih tetap bertahan di SD. Tapi mudah-mudahan doa kita dan apa yang kita lakukan mudah-mudahan kita bisa lulus dari SD menuju SMP. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, untuk itu kita sebagai warga negara Indonesia harus menghormati yang namanya negara Republik Indonesia. Cara menghormatinya banyak. Kita ambil salah satu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, sekarang silahkan berdiri supaya pernapasannya bagus. Kita bernyanyi bersama-sama lagu Indonesia Raya ya. Indonesia
Fatir. Ada? Angkat tangannya ya kalau ada absen. Nizam. Ada Pak. Afika. Ada Pak. Nius. Ada Pak. Muli. Ada Pak. Oke, berarti Nurul saja yang nggak hadir ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, mari kita melakukan sesuatu gerakan yang bisa kita bilang untuk memberikan semangat. Silakan berdiri. Oke, ayo kita mulai ya. Ayo ditambah semangatnya. Oke, sudah silakan duduk kembali. Baik. Oke, hari ini kita akan mencoba belajar tentang berpikir algoritma sebagai dasar pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, aku ulangi kembali. Kalau minggu lalu kita sudah belajar pengertian dari kecerdasan artifisial, Bapak mau ulang. Apakah masih ingat? Atau sudah ada yang belum paham? Atau ada yang mau memberikan pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah paham semua? Sudah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya ini, berpikir algoritma. Nah, kalau kemarin kita bahas sudah tentang kecerdasan artifisial, ada beberapa hal yang kita bahas di situ kemarin. Jadi hari ini kita bahas yang satu aja, berpikir algoritma. Apa itu? Kalau berpikir kita pasti tahu menggunakan akal pikiran atau menggunakan otak ya. Kemudian algoritma itu apa? Nah, nanti kita akan bahas apa yang disebut algoritma dan apa manfaatnya dalam kecerdasan artifisial. Oke. Kalau kemarin kecerdasan artifisial ini kita artikan adalah berpikir seperti komputer ya. Oke, baik. Nah, ini apa tujuan kita nanti setelah kita mengenal algoritmanya? Apa yang kita dapat? Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian berpikir komputasional dan algoritmik. Nah, jadi kita berfokus ke sini aja nanti ya. Nah, kita akan berfokus ke algoritmanya saja. Karena ini sudah kita bahas kemarin. Komputasionalnya sudah kita bahas, jadi sekarang kita bahas algoritmanya saja. Oke, yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah berpikirnya nanti. Bagaimana cara langkah-langkahnya jika kasusnya seperti ini? Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini dengan langkah-langkah kalau kasusnya seperti ini? Berbeda kasus, berbeda langkah-langkahnya. Benar atau salah? Benar. Ya, nanti contohnya bisa kita lihat. Oke, yang ketiga, siswa dapat membuat algoritma atau langkah-langkah sederhana untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, yang perlu di sini adalah kita akan menggunakan algoritma ini dalam kehidupan sehari-hari. Setiap apa yang kita lakukan, kegiatan yang kita akan lakukan, semuanya menggunakan algoritma. Mau itu dari bangun tidur, mau itu ke sekolah, mau itu di dalam kelas, mau itu saat pulang sekolah, mau itu saat bermain setelah pulang sekolah, mau itu saat di lapangan berolahraga, dan mau tidur pun ada algoritma. Nah, apa yang dimaksud dengan algoritma? Nah,
Algoritma adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi di sini disampaikan adalah langkah-langkah. Berarti tahapan demi tahapan. Atau kalau bahasa kerennya, kalau bahasa sekarang, bahasa anak mudanya, step by step. Langkah demi langkah. Nah, di sini Bapak ada permasalahan nih. Ya, coba. Satu orang coba, Jetia coba bacakan dulu soalnya. Ya, ini. Jika kamu ingin gigi bersih, kamu tidak bisa langsung gosok gigi tanpa menyiapkan sikat dan pasta gigi. 1. Ambil. Oke, stop. Nah, di sini adalah kasusnya apa? Menyikat Gigi. Nah, apa katanya? Jika kamu ingin gigimu bersih, maka sikat gosok gigi. Pasti itu kan? Apakah dengan menggosok gigi tanpa ada tahap-tahapan atau langkah-langkah bisa bersih giginya? Tidak. Maka kita pakai algoritmanya, kita pakai langkah-langkahnya. Nah, yang pertama apa? Coba bacakan dia lagi. Kita ambil sikat gigi, kita umpamakan ini sikat gigi, ya. Lanjut. Oke, kita ambil contoh ini pasta gigi. Terus setelah situ letakkan dulu. Situ kan tidak ada. Letakkan dulu pasta giginya sedikit di atas sikat. Kemudian apa lagi katanya? Iya, kita siram dulu sikat gigi kita dengan air. Sudah basah pasta gigi dan sikatnya. Kemudian ya, gosok gigi dengan teratur. Jadi dimulai boleh dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri, atau dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas, boleh. Tidak ada larangan, ya. Boleh. Mana menurutmu paling nyaman? Oh Pak, saya mau dari kiri ke kanan. Boleh, tapi harus rata. Pak, boleh gigi atas saja dulu? Boleh. Gigi atasnya dulu sampai ke kanan, boleh, baru yang ke bawah. Kemudian nanti baru lidahnya dan gigi bagian belakang. Paham ya sampai sini ya? Oke. Bapak sudah carikan beberapa hal tentang algoritma dan ciri-cirinya yang Bapak dapat adalah 3. Ya, yang ini bukan. Sudah? Yang pertama, ciri algoritma itu, ciri membuat langkah-langkah itu adalah pertama dia harus jelas. Nih langkahnya. Oh ya, orang paham. Supaya apa? Mudah dipahami. Jangan buat bahasanya bahasa yang susah. Kalau kita orang Indonesia, jangan buat langkah-langkahnya pakai bahasa Inggris. Nanti kalau dibuat bahasa Inggris yang tidak bisa mengartikan, salah arti. Oh, ini makan. Di situ katanya apa? Basahi pasta giginya. Basahi berarti langsung diminum. Nah, jadi salah arti kalau dia bahasanya tidak bisa dipahami, atau haruslah buat jelas dan mudah dipahami. Oke, yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada ditanyakan, Bapak akan memberikan tugasnya sama seperti ini tadi, supaya kalian lebih memahami dan mengerti, ya, tentang bagaimana menyelesaikan langkah-langkah dari algoritma yang kita pelajari hari ini. Oke. Ini ada LKS-nya, nanti diisi sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, di sini ada, sudah dapat semua? Oke. Sudah. Yang kedua, cara membuat kopi. Dapat semua? Oke. Yang ketiga ada cara membuat jus. Cara membuat jus, dapat semua? Oke. Yang keempat, yang terakhir adalah urutan menyikat gigi. Dapat semua? Oke. Sekarang Bapak tugasnya adalah pilih 2 di antara 4 yang Bapak kasih ini. Buatkan sama Bapak cerita pendeknya seperti ini. Boleh nama siapa aja dipakai, terserah, bebas. Boleh siapa aja. Buatkan 2 sama Bapak. Terserah mau pilih yang mana. Nanti tugasnya kalau sudah selesai akan dibacakan ke depan, dipresentasikan ke depan, dan Bapak berikan nilai. Sudah ada yang ditulis? Oke, baik. Yang pertama, silakan maju yang sudah siap mengerjakan yang ini.
Ada yang sudah maju? Ada yang sudah siap? Ada? Silakan coba di sini. Sebentar ya. Bentar. Oke. Dari gambar ini kita disuruh membuat cerita pendek tentang membuatkan teh panas. Jadi Abrijan sudah siap, dia ingin membacakan bagaimana langkah-langkah yang dibuat untuk membuat teh panas. Ayo silakan Abrijan maju lagi ke depan. Oke. Oke. Please. Nah. Oke, benar. Jadi itu adalah langkah-langkah dalam pembuatan teh. Yang pertama kita panaskan dulu airnya hingga airnya mendidih. Kemudian kita masukkan bubuk tehnya. Kemudian tuangkan air panas ke dalam cangkir. Kemudian kita tambahkan gula dan kemudian kita aduk sampai merata. Kemudian dinginkan sebentar. Setelah itu langsung diminum. Oke, benar. Silakan dulu. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, yang kedua, siapa yang sudah menyelesaikan gambar pembuatan jus? Apika udah? Oke, silakan maju Apika. Coba bacakan bagaimana tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya dalam pembuatan jus. Ya. Siapa namanya? Siapa nama di situ? Ayu, silakan. Oke, benar. Terima kasih Apika. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, baik. Kalau mendengarkan cerita dari Apika tadi, yang pertama kita cuci buahnya dan lalu kemudian kita potong buahnya, kemudian kita masukkan ke dalam blender buah apa yang mau kita buat minumannya. Yang keempat kita masukkan ke dalam ke dalam cangkir dan siap diminum. Oke, baik. Yang ketiga, yang membuat kopi. Ada yang sudah bisa? Ada yang sudah siap? Kelompok sini ada? Kelompok situ ada? Sana ada yang buat kopi. Setelah yang buat kopi. Setelah yang buat kopi bukan? Tidak. Siapa yang buat kopi? Kamu Farada berkopi? Ya, oke, silakan maju. Bacakan sebentar cerita dari yang kamu buat. Nah, yang terakhir ini ya, siap-siap nanti. Ya, silakan. Ikut suaranya ya.
kemudian tuang bubuk kopinya, kemudian diaduk, kemudian ditambahkan gula atau susu, kemudian diaduk kembali dan kopi siap diminum. Oke, terakhir yang pasta gigi. Yang lain udah pasta gigi. Muli, sudah pasta gigi. Oke, sembari menunggu yang belum siap, coba perhatikan ke depan sebentar. Nah, kalau ini tadi, dalam bentuk contoh kehidupan sehari-hari tanpa menggunakan komputer, ya kan? Menggunakan algoritma, menggunakan langkah-langkah dalam pembuatan kegiatan sehari-hari, maka kita kasih contoh dalam yang menggunakan komputer. Nah, di sini ada namanya permainan, ya. Nah, di sini ada permainan yang Bapak buat. Ini dia. Dengar suaranya. Oke, ada main mobil-mobilan, ya, dan dia harus melewati langkah-langkah supaya mobilnya bisa jalan. Nah, gimana Pak? Oke, kita mulai dari yang praktis ya. Kita sini. Nah, di situ ada susunan gambar. Ada segitiga, ada bintang, bintang, segitiga, bintang, bintang, segitiga, bintang, bintang, segitiga, bintang, bintang. Ada ruang kosong yang harus kita isi supaya mobilnya bisa lewat ke ujung. Mana? Coba kita perhatikan langkah-langkahnya. Langkah pertama ada petunjuknya, ada segitiga. Kemudian langkah keduanya bintang. Langkah ketiganya, kemudian langkah keempatnya. Nah, kira-kira langkah pertama ini apa? Coba segitiga. Kalau dia benar, maka mobilnya akan maju. Kalau salah, mobilnya tidak akan bergerak. Segitiga ya? Kita coba segitiga. Salah. Oke, kita coba langkah yang menggunakan bintang. Oke, benar. Nah, ada dua langkah yang kosong di sini. Kita perhatikan polanya. Langkah apa yang selanjutnya? Bulat atau segitiga? Di sini? Di sini. Oke, benar. Satu lagi supaya mobilnya jalan. Bulat. Oke, benar. Oke, sekarang Bapak minta coba dari kelompok 1, silakan Afni maju isi kotak yang kosong menggunakan komputer. Nah, di situ ada langkahnya. Yang langkah pertama adalah segitiga, kemudian langkah kedua bintang, langkah ketiga segitiga, langkah keempatnya kosong, kemudian langkah selanjutnya ada 2 yang kosong. Silakan isi. Oke, sini Bapak ajarin. Pertama kita akan yang ini, bintangnya di sini. Ini 2 kali. Jangan dilepas. Nah, kalau di sini, kalau dia itu bintang. Oke. Kemudian yang kedua, oke, benar. Langkah terakhirnya supaya mobilnya bisa lewat 2 kali. Ke atas dari bawah di sini. Oke, nah, kasih tepuk tangan. Oke, sekarang ini siapa yang mau maju? Oke, coba sini Yus. Coba selesaikan. Pertama perhatikan langkahnya. Langkah apa yang sudah ada
Oke, benar. Oke, benar. Oke, bagus tadi tepuk tangan. Nah, ini adalah contoh dari menyelesaikan algoritma dengan komputer. Ya, contoh sederhananya. Dan dia menggunakan langkah-langkah. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, sekarang pelajaran selanjutnya adalah mengapa penting berpikir algoritma? Oke, mengapa penting berpikir secara algoritma? Yang pertama adalah kita kita menemukan solusi dan terencana, mendapatkan ide atau mendapatkan jalan keluar. Yang kedua, tidak hanya dipakai dalam pembuatan program komputer, tetapi juga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Oke, baik, terima kasih Dila sudah membacakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran hari ini adalah algoritma memudahkan kita dalam menemukan solusi atau penyelesaian secara sistematis, secara tersusun dan masuk akal. Dalam bentuk cerita pendek. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Bagaimana LTS-nya sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Bapak minta satu orang untuk mengumpulkan LTS-nya. Bapak minta coba Al-Fatir coba keliling ambil LTS-nya, kumpulkan. Yang dua lagi itu silakan kerjakan di rumah dan ada tambahan tugas untuk di rumah yang harus diisi. Nah, ini tugasnya adalah membuat jadwal harian. Seperti yang Bapak sampaikan kemarin, sudah kita pelajari, kalian sudah tahu apa itu jadwal kalian dari mulai jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Ini dikerjakan di rumah. Bapak tunggu jawabannya minggu depan dan dipresentasikan ke depan. Oke, bisa? Bapak harap semuanya bisa mengerjakan dengan baik dan teliti seperti pelajaran kita menggunakan langkah-langkah yang teratur. Oke, Bapak bagikan. Oke, sudah dapat semua? Oke, untuk itu dengan pelajaran ini mudah-mudahan kita bisa mengerjakan apa yang bisa kita terapkan ini di kehidupan sehari-hari, apa yang kita sudah pelajari hari ini. Mudah-mudahan dengan pelajaran hari ini kita mendapatkan ilmu dan bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang lain. Untuk itu, sekian pelajaran kita hari ini. Untuk kekurangannya dan tidak mengerti boleh nanti Bapak di chat atau boleh sampaikan pesannya di grup. Mana yang tidak mengerti nanti akan Bapak jawab di sana. Sekian pertemuan hari ini, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.